سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib di awal waktu secara berjamaah, dan saya tidak dapat. Tadi panjang sekali macetnya di lampu-lampu merah. Mungkin karena buru-buru mau turun hujan, sehingga berdesak-desakan. Ya. Alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariat sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian kita tentang riba. Saya ulang rumusannya untuk kemudian kita coba membaca salah satu atau dua contoh daripada praktek riba dalam kehidupan ini. Ya, pertama, seperti saya kemukakan, kalau memahami riba lewat definisi, istilah bahasa, lewat kemudian pemahaman pembagian riba, dain, riba bai', riba fadal, riba nasi'ah, itu bingung. Tapi kalau kita menggunakan rumus menjadi sederhana, untuk kemudian kita bisa paham riba itu di mana terjadinya. Pertama, riba hanya terjadi di dua transaksi saja. Disebut dengan istilah bahasa fikih akad. Yang pertama, yang paling gampang adalah apa? Diakad hutang pihutang. Dalam bahasa fikih muamalah, akad hutang itu namanya akad qarad. Tapi hutang sendiri dalam bahasa Arab itu sering digunakan dain. Ad-dain itu hutang. Sehingga riba yang terjadi pada akad qarad atau hutang pihutang disebut dengan riba ad-dain. Apa rumusnya pada akad hutang pihutang? Pertama, bahwa hutang pihutang dalam fikih muamalah maliyah itu tidak boleh dipersyaratkan pada waktu akad pengembalian lebih sedikit pun. Karena hutang itu akad, ya, memberikan sesuatu kepada orang yang untuk menjadi dia miliki, dan dia akan kembalikan hal yang sama pada waktu yang telah ditentukan, baik itu hutang uang atau hutang barang. Kalau orang hutang barang, misalnya beras A 10 kilo, maka dia nanti baliknya juga beras itu dan jumlahnya juga 10 kilo. Jadi dalam akad hutang
pengembalian hutang itu persis. Tidak boleh lebih sedikit pun yang disyaratkan pada waktu akad. Kalau disyaratkan waktu akad pengembaliannya lebih, kelebihan itulah namanya riba. Dan dia namanya riba dain. Tetapi umpama waktu akad tidak ada disyaratkan pengembaliannya lebih, tapi orang yang berhutang ini berbaik budi, dia melebihkan pengembalian, dibenarkan, tapi tidak boleh disyaratkan, ya. Karena Nabi ketika mengembalikan hutang kepada Jabir, Nabi lebihkan. Tapi waktu akad dulu tidak ada disuruh lebih. Ya. Satu rumusnya. Yang kedua, ketika jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati waktu akad, maka memperpanjang tempo pembayaran, ya, sekian bulan ke depan dengan mengenakan denda tambahan atas hutang, ini riba. Waktu diperpanjang tapi tetap bayarannya sama, pengembaliannya sama. Tidak boleh memperpanjang waktu mengenakan denda. Dua-dua daripada bentuk riba tadi, pertama diharuskan pengembalian lebih, yang kedua ketika jatuh tempo diperpanjang tapi didenda, ini riba yang dipraktekkan di zaman jahiliyah. Inilah riba jahiliyah. Oke. Ketiga, bukan saja tidak boleh lebih pengembalian yang disyaratkan, bukan saja tidak boleh dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran, juga dalam akad utang pihutang tidak boleh waktu akad dibuat syarat di mana dengan syarat itu mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang dari si yang berhutang. Dengan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang dari si yang berhutang adalah riba. Kalau kita contohkan, oke, kamu hutang ke saya 1 juta, bayar tahun depan 1 juta juga. Boleh saya kasih tapi kamu plaster rumah saya, ya. Nah, ini riba karena ada keuntungan yang disyaratkan untuk orang yang memberi hutang dari si yang berhutang. Ini, nah, sebelum kita pindah ke yang kedua, kita baca dulu, ya, terjadinya riba yang dipraktek sekarang untuk riba dain ini, yang itu riba zaman jahiliyah tapi dipraktek zaman modern. Apa dia? Di buku Dr. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalah Kontemporer, bunga bank, bentuk-bentuk riba dain dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern. Riba dain banyak dijumpai, di antaranya bunga bank, ya. Bunga dalam bahasa Inggrisnya interest, yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional
bank yang tidak Islami dalam kurung. Sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga pinjaman dan peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank. Orang yang nabung di bank misalnya diberikan dalam setahun 6% oleh bank kepada yang nabung. Lalu bank meminjamkan uang kepada pengusaha mengenakan 12% bunganya. 6% untuk penabung, 6% untuk bank, laba bank. Ya. Kan begitu cara bank konvensional. Hukum bunga bank. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening, hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dan ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, menabung di bank konvensional sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman, ya, qarat dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian qarat ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank. Kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Akad ini tidak dapat dikatakan wadiah, simpanan. Tidak dapat dikatakan wadiah, simpanan. Karena para ulama menyatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, para ahli fikih menjelaskan bahawa bila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad wadiah berubah menjadi akad qarat. Ya. Jadi kalau wadiah itu artinya apa? Kita titip. Kita mau berangkat nih, ya, pulang kampung. Sepeda motor kita nggak ada yang jaga, maka kita titip ke seseorang untuk dia jaga. Nah, maka dia tidak boleh menggunakan ini karena dia dititip untuk dijaga. Jadi kata Syekh Saleh Al-Utsaimin tadi, orang yang menabung uang di bank, kalau itu dianggap wadiah, titipan, maka bank nggak boleh otak-atik uang ini. Nggak boleh otak-atik. Ketika bank mengotak-atik, apa dia otak-atik? Uang ini dipinjamkan ke orang lain. Maka dalam hal ini tidak bisa ini dikatakan simpanan, wadiah, ya, nitip, ya, untuk dijaga.
Tetapi ini adalah tadi qarat. Orang yang menabung memberi hutang kepada bank. Nah, hakikatnya memberi hutang kepada bank. Bank nanti ya kembalikan kepada orang ini kapan dia perlu, dia tarik tabungannya. Kemudian nanti dia diberi ya kembalian lebih dalam bentuk bunga tadi. Nah, bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga, maka bunga ini dinamakan dengan riba. Hukum bahawa bunga bank sama dengan riba merupakan, ini poin pentingnya juga, hukum bahawa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma. Ijma ulama bunga bank itu adalah riba. Diberi berikut ini kemudian disebutkan beberapa fatwa. Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam, telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Ini ada footnote-nya 465 ya, Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah ya, di jilid 2 halaman 607. Pada tahun 1976 dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Mekah Al-Mukarramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara, menekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1983 dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1985 Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota Oki, memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Pada tahun 1986 Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Rabitah Alam Islami memfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram. Fatwa haramnya bunga bank sangat jelas. Akan tetapi ada saja orang-orang yang berusaha menghalalkannya, dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil agama yang digunakan adalah apa? Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba berlipat ganda. Kalau dikit boleh.
Padahal ayat ini sudah mansuh dia dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan apapun yang tersisa daripada riba jika kalian orang beriman. Ya, saya pikir nih saya tidak perlu baca argumen-argumen ini, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang dibahas hukum menabung di bank konvensional. Hukum menabung di bank konvensional. Nah, kita akan saya ya mohon maaf, nantilah saya komen, saya baca dulu di saya komen. Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional? Hukum menabung di bank konvensional diharamkan karena transaksi ini adalah riba, dan riba telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi atas praktek riba, semua mereka sama. Hadis rawahu Muslim. Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening di bank konvensional, maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat setelah uang masuk ke rekening segera mungkin menariknya, dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial. Ini artinya gini, ya, ada muslim kerja di Singapura misalnya, nggak usah jauh-jauh kali, ya. Perusahaan mengharuskan dia uang ditransfer ke bank, harus buka rekening ke bank A, gaji dia ke situ. Kan ada perusahaan asing yang kayak gitu memang, ya. Ya, tentu ini menimpa orang-orang yang kerja di Eropa, di negara-negara non-muslim, yang oleh perusahaannya memang uang ditransfer ke rekening dia di bank A harus buka, karena perusahaan ada kerjasama dengan bank itu. Nah, ini kan nggak ada pilihan, ya. Jadi jangan juga misalnya, ya, orang di luar Aceh umpama, ya, di Indonesia ini kau udah ada BSI, udah ada bank bank konvensional, lalu dia masih nabung di bank konvensional. Ini salah kaprah. Nggak ada kondisi yang mengharuskan dia nabung di bank konvensional, ya. Kalau dia buka rekening sendiri, ini tadi disebutkan kalau nggak ada pilihan lain. Maka apa kata Dr. Erwandi tadi? Diberi keringanan dengan syarat. Pertama, waktu udah transfer uang, tuh, kan apalagi sekarang bunyi di HP, kayak kamu. Kalau internet banking sekarang kan kayak gitu, kayak kamu. Langsung dia ambil terus. Sebelum ini dipakai sama bank, dikasih pinjam ke pengusaha lain. Ambil terus, pindahkan ke yang syar'i. Oke. Kalau di Eropa mau dipindahkan ke mana? Enggak ada bank satupun, ya, yang syar'i. Oh, dipindahkan, dibawa pulang ke rumah, ditaruh di kasur, ini model lo ini. Pak ada jaga apa ya?
Okey, kata Dr. Erwandi tadi, diberi keringanan apa? Okey, uang di situ. Ya. Maka berapa gaji dia? Itulah yang uang dia. Setiap tambahan yang diberikan bank kepada dia, itu riba. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, tambahan itu dulu orang-orang Arab yang menabung di bank Swiss misalnya, ya, di bank-bank Eropa, itu nggak ngambil bunganya. Igrok-grok bank. Nggak ngambil bunganya. Uang amir-amir Arab berapa uangnya? Nggak ada seri. Triliun bank. Bunganya nggak ambil Arab. Igrok-grok bank. Nah, makanya ulama kemudian memfatwakan ambil. Daripada diambil bank, dia putar lagi di riba lagi, atau bahkan dia mungkin sumbangkan ke misionaris, atau membangun dengan itu gereja, membangun dengan itu apa, maka ambil, jangan pakai, salurkan kepada kegiatan sosial, bantu fakir miskin, ya, bangun rumah du'afa BBC bisa kasih di situ. Sebagaimana difatwakan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa 16501, ya, nomor fatwa, ya, ini Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 16501. Ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi yang berbunyi, gaji yang diterima melalui rekening di bank riba boleh, ya, agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba. Nah, satu lagi, hukum menerima hadiah dari bank hasil undian. Bank, lagi-lagi bank konvensional ini, ya. Sebagian bank memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Bagaimana hukum menerimanya? Telah dijelaskan sebelumnya bahawa membuka rekening di bank hukumnya haram, di bank konvensional. Namun dibolehkan dalam kondisi sangat butuh, seperti contoh yang sebelumnya. Dan bila mana jika seorang kebetulan pemilik rekening ini mendapatkan hadiah undian dari bank, apakah hadiah tersebut halal? Artinya tadi, ya, kalau ada pilihan, ya jelas haram nabung di konvensional, itu bank ribawi. Tapi seperti contoh tadi, kerja di Eropa, perusahaan Eropa mengharuskan, nggak ada pilihan, ya. Kemudian tadi mau tarik langsung, mau taruh di mana, nggak ada juga taruh di mana, misal, ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah bisa juga dengan kirim uang Western Union misalnya, langsung kirim ke kampungnya, ya, disimpan di bank kampungnya yang bank syariah, ya, langsung kirim misalnya. Katakanlah umpama tadi nggak tahu mau taruh di mana juga, sehingga taruh tetap di bank. Rupanya diundi sih dia, dapat Mercedes, seri terbaru. Kayak mana menerima hadiah Mercedes tadi? Kalau orang sekarang, pajalok, ngalah. Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahawa akad menabung di bank dalam tinjauan fikih adalah akad pinjaman, di mana hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang diberi pinjaman?
Para ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Artinya tidak disyaratkan waktu akad. Kayak ini kalau disyaratkan waktu akad dah jelas haram, riba. Ini enggak ada disyaratkan, tiba-tiba kasih hadiah. Ada orang hutang uang dengan kita 1 juta. Dia balikkan tahun depan. Ya. Kai mupoh apa rambut kan? Kai pot. Kai antar tabu raga ada yo. Boleh enggak apa rambutnya kita makan? Itu maksud tadi. Jadi enggak ada waktu akad nyojit lembu pinjam ke dan 3 juta, token balik tapi dia mupoh apa rambut kalau nak antar tabu raga. Ini riba. Buat rambut tabu raga riba. Ini enggak ada di akad, enggak ada. Inisiatif orang yang berhutang tadi, lo mengkarapeng anak untuk damai pula, kita mantu juga ya. Nyoba rambut tak raga ampun, je mak. Kau yang kagak ngelon. Tu ajuk gonya je. Ini kayak mana menerimanya? Kayak tadi. Jadi pendapat pertama adalah boleh, ini pendapat mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa Nabi SAW menerima hadiah. Ya, riwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah, ya, dan membalas, ya, dengan memberikan lagi hadiah kepada orang tersebut. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena terdapat larangan dari Nabi SAW untuk menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Maka maksud hadis di atas bahawa Nabi SAW menerima hadiah kecuali hadiah dari orang yang menerima pinjaman darinya. Jadi Nabi menerima hadiah enggak ada hubungan dengan ada orang hutang kepada Nabi. Terima hadiah dalam makna umum. Pendapat kedua, tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Jadi yang tak orang buat penuh hanya terima. Baik. Nyo gara-gara lu beri hutang ke orang antak orang buat yang beri hutang dan antak. Jadi pendapat yang kedua adalah pendapat Maliki dan Hambali, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, ini dalilnya, idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu ala ad-dabbah fala yarkabuha wa la yaqbaluhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik. Apabila seseorang di antara kamu, kata Nabi, memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka jangan engkau naikinya dan jangan engkau terima hadiahnya kecuali pemberian hadiah tersebut telah berlangsung antaranya, ya, sebelum engkau berikan dia pinjaman. Hadis Ibni Majah, derajat hadis dinyatakan hasan oleh Imam As-Suyuti. Artinya kata Nabi, ya, kalau kamu beri pinjam ke orang, ya, uang atau sesuatu, lalu dia beri hadiah, jangan terima. Jangan terima. Diajak naik ke kendaraannya, jangan naik, kata Nabi. Kecuali kalau sebelum itu kalian sudah sering memang biasa memberi hadiah, lanjut, ya, hana hubungan dengannya, ya. Seperti kita katakan misalnya ada orang ya pesta, tak kala papan bunga ujung dalam punuh, ya, rupanya pakar kepala dinas. Kira-kira menyahana abak dina atau abudu apa nak? Abudu. Berarti ada hubungan abudu apa dengan jabatan, ya.
Juga beberapa asar daripada sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman. Di antaranya, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberikanku hadiah. Ibnu Umar menjawab, kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut. Kata Abdullah Ibnu Umar, kembalikan hadiahnya atau tadi tak kalah rambut tak harga pada umpai. Nah, dia tadi antar rambut. Ya, pertama kata Abdullah Umar, kembalikan rambut. Mungkin dah kembali ditinggungnya. Dah kira-kira nyo tertuh ribe na ayu rambut. Tak tamu lah remoh. Yoga huwa, nyo kedra mencoba. Tajuk tertuh ribe tu. Kata Abdullah Ibnu Umar. Artinya enggak ada hadiah yang dia beri ke kita, kata bayi di rumah. Walaupun ada bekas hadiah je. Nah, kata Abdullah Ibnu Umar. Kemudian jemaah rahimakumullah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepada temannya yang berada di Kufah, engkau berada di negeri di mana praktek riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak. Sesungguhnya itu adalah riba. Rawahu Bukhari. Dari hadis dan asar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman, dan ini merupakan pendapat terkuat. Wallahu a'lam. Nah, tadi kakaknya kakaknya siapa belum? Oh ya, okey. Penggunaan barang gadai oleh pihak kreditor. Penggunaan barang gadai, ya, kayak sawah sebagai barang jaminan, digarap, diambil hasilnya oleh yang memberi hutang. Nah, kampung-kampung ke yang praktek. Pugala. Jadi ada orang kaya kasih hutang ke orang miskin, baliknya persis sama. Ya, tapi jaminannya nyai bayi hutang pun sawah, umang daun jaminan. Lalu sawah itu digarap oleh orang yang beri hutang ini, hasilnya diambil untuk dia. Ini juga riba. Berikut ini. Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan. Dalilnya adalah Al-Baqarah 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya, maka barang gadai boleh dijual, lalu dipotong hutang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Yang perlu diingat bahawa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan hutang karena termasuk riba. Namun di berbagai komunitas masyarakat, bila seseorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak, seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang atau emas kepada orang kaya setempat. Pemberi hutang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi hutang ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas sama dengan riba yang dipraktekkan bangsa Arab jahiliyah. Di antara pemberi hutang ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan pinjaman memberikan barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan umpamanya, sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah, karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan.
Abdullah As-Samarkandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadai dalam kondisi apapun, sekalipun pemilik barang gadai mengizinkan, karena ini adalah riba, di mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambahan utang. Ini jelas riba. Kan kadang orang yang berutang tadi baik budi dia. Nyo jaminan lo mutang badran, ya karena mekarat berkahwin ni, ya jaminan umang lo dan hasil ni cok orang lo ridho. Bukan dia yang minta. Yang ini memang mengatakan umang loan yang jaminannya hana mampu lembayu ni pulau. Dan selama misalnya dia lang setahun je mugo dua ga lam titon lembayu tau ke dengan sekian dah harus jelas dia. Kalau secara ini enggak boleh enggak jelas. Ya. Maka lan dua ga mugonya ni cok asih kedang ridho lo. Walaupun ridho riba. Karena apa tadi? Orang ini mengembalikan uang sejumlah yang sama, dapat keuntungan dari hasil sawah tadi 2 kali. Berarti pengembaliannya lebih tidak? Okey. Ibnu Qudamah berkata, ini ulama besar mazhab Hambali, barang gadaian tidak boleh digunakan oleh pemberi pinjaman jika barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Nyo jaminan jika Honda lo ni pakai ridho lo. Ni we matabohnya aja udah, budi liup je. Misalnya kata. Mengizinkannya karena ini adalah pinjaman yang memberikan keuntungan. Hukumnya adalah haram, kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan. Artinya gini, dia taruh jaminannya motor kita pakai, bayi hutang dibeli begah mudah, kada pakai motor Honda padun tewa ganti belun misalnya 500.000, nyo barang jaminan Honda dan selamanya lo pakai nyo biaya sewa haji 500. Baru boleh pakai kalau bayar sewa. Karena hakikatnya enggak boleh pakai. Itu hanya barang jaminan dia. AAOIF ini lembaga ekonomi syariah dunia. Ya. Di dalam Mi'yar pasal 3.2.9 memutuskan pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai, orang yang berhutang, baik dengan seizinnya atau tidak. Dan jika diberikan imbalan yang sepantasnya, maka dibolehkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya riba. Dari tek-tek para ulama tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahawa haram menggunakan barang gadaian kecuali dalam 2 hal. Pertama, pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian, seperti ia telah memberikan rumput untuk sapi yang digadaikan. Hal ini dibenarkan karena biaya perawatan sebagai imbalan daripada pemanfaatan barang. Jadi hutang tidak bertambah dan tidak ada riba, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah susunya oleh pemberi pinjaman jika ia mengeluarkan biaya. Hadis sahih Bukhari. Kedua, pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian. Ya. Jadi barang gadaian sebagai jaminan itu hukum dasarnya tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutang, kecuali 2 hal. Kalau di dalam
menjaga barang gadaian tadi perlu biaya. Ya. Misalnya jaminannya lemah, kan payah ada beri, payah ada kompun. Mati. Maka kita boleh lembu itu kita perah kalau ada susunya untuk kita ambil. Karena hutang kembalinya sama, susu yang kita dapat imbalannya kos yang sudah kita keluarkan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, ketika pemberi kok hilang ini ya saya tadi. Pemberi peminjaman memberikan imbalan. Artinya tadi barang jaminan mobil. Ya. Nyom nyahai bayi utang pun jaminan haji motor lun. Maka kalau mobil sebetulnya kan bisa pegang BPKB. Ya. Nyom motor lun. Motor perlu ada. Lalu dia nggak boleh pakai mobil ini. Ya. Lalu dia pakai. Waktu balikkan hutang berapa bulan? 2 bulan. Berapa sewa mobil? Seperti itu 1 bulan 4 juta, 2 bulan nyo 8 juta. Motor dah pakai lama 2 bulan nyo jasanya. Jadi 2 itu faktor yang boleh ya pemberi pinjaman menggunakan barang gadaian itu kalau dalam merawatnya dia keluarkan kos. Yang kedua kalau dia pakai dia bayar jasa sewanya. Di luar itu walau diizinkan tetap riba. Nah, jadi kan rata-rata orang kita mengizinkan memang. Nya umang lun jaminan lun berizin ni cok ate kekan ridho lun. Nyo jaminan Honda ni pakai betul jun hang bengeh lun. Tetap riba. Itu gambaran untuk riba adain. Nanti kita lihat riba baik ya, itu lebih sedikit rumit ya rumusnya ya, tapi juga masih mudah kita mengingatnya. Nanti berikut dengan contoh. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya sebanyak apapun nggak apa-apa setelah kita sampaikan ini ya kalau ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.